Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Memasuki tahun 2021 ini, Samsung sepertinya mulai menyiapkan beberapa smartphone baru seperti Galaxy A series dan Galaxy S series. Tapi apa iya smartphone tahun lalu bakal tidak semenarik smartphone yang akan hadir? Yap, kali ini kita akan membahas Samsung Galaxy M51 ini apakah masih worth it atau enggak nih di tahun 2021. Kita mulai dari sisi desain. Untuk desain smartphone ini menurut saya jujur biasa aja ya, nggak ada yang mewah atau yang spesial, tapi ya nggak jelek juga. Menurut saya standarnya oke aja. Desainnya itu minimalis banget dan nggak ada warna atau motif gradasi gitu ya. Buat yang suka desain kalem mungkin akan cocok, tapi soal desain ini selera masing-masing sih. Yang saya kurang suka adalah pemilihan bahan bodi belakangnya ini. Karena sebelum saya pakai smartphone ini, saya cuma nyimpen smartphone ini di tas saja. Tapi ketika saya lihat, muncul baret-baret tipis yang udah nampak. Saran lain buat Samsung kalau milih bahan belakang smartphone kayak gini, mending kasih aja casing bawaan biar kita nggak was-was ketika ditaruh di manapun. Casing bawaan kan juga nggak terlalu mahal ya, paling nggak sampai 50.000. Buat HP 5 juta nggak ada casing bawaan tuh rasanya agak kurang gitu ya. Karena bodinya juga ini agak kurang tahan goresan ya. Beralih ke sisi layar. Smartphone ini bawa layar 6,7 inch Full HD Plus dengan panel Super AMOLED Plus 20:9 aspek rasio dan didukung dengan perlindungan Gorilla Glass 3 Plus. Untuk kualitas layarnya menurut saya ini adalah salah satu layar terbaik di harga 5 jutaan. Warnanya itu vivid banget dan enak banget buat dipandang. Apalagi layarnya ini udah gunain panel Super AMOLED versi plusnya atau versi terbaik yang bisa Samsung kasih untuk level mid-range. Layar jenis ini juga adalah layar yang sama yang dipakai di Galaxy Note 20. Meski nggak ada refresh rate tinggi, saya nggak terlalu masalah sih asal layar HP ini udah Super AMOLED, apalagi versi plusnya. Untuk otaknya, Samsung membekali Galaxy M51 dengan chipset Snapdragon 730G, di mana chipset ini menurut saya udah enak ya dipakai buat kebutuhan apapun. Mungkin ini adalah chipset paling aman ya selain Snapdragon 720G untuk kalangan mid-range. Buat main Genshin Impact masih bisa ke settingan medium dan juga bisa ke 60 fps, tapi emang nggak yang lancar banget sih. Amannya sih biar nyaman main di grafik slow aja, karena ketika dipaksa ke highest HP akan langsung berasa panas dan kemungkinan frame drop akan lebih tinggi. Buat main PUBG, kita bisa mengatur grafik hingga smooth ultra dan juga balance ultra. Buat main PUBG, gyronya ini aman ya, sejauh ini saya pakai nggak ada masalah. Sementara untuk CODM, kita bisa mainin gamenya dengan settingan grafik high frame rate max atau grafik very high frame rate very high. Settingan maksimal juga bakal kita dapat ketika main Mobile Legends ya. Jadi main Mobile Legends di sini nggak ada kendala sama sekali. Samsung Galaxy M51 atau M51 ini udah dibekali OS Android 10 dengan antarmuka One UI 2.5. Menurut saya One UI 2.5 ini udah enak banget ya dipakai, dan sejauh saya pakai nggak pernah ada masalah crash aplikasi atau bug yang nggak perlu gitu ya. One UI 2.5 ini udah stabil dan enak banget ketika digunakan. Untuk fingerprintnya, meski udah bawa layar Super AMOLED Plus, namun Samsung kali ini memutuskan tidak membawa in-display fingerprint. Keputusan yang cukup disayangkan sih kalau menurut saya, tapi untungnya fingerprintnya di bagian samping ini kualitasnya bagus. Soal finishingnya oke dan rapi.
Sementara untuk unlocknya juga nggak ada masalah karena responsifnya responsif banget. Beralih ke sektor audio, smartphone ini sebenarnya nggak bawa sesuatu yang spesial ya di sisi ini. Speakernya yang single ini kualitasnya menurut saya standar aja dan nggak spesial. Saya sih berharap Samsung bisa memperbaiki hal ini di generasi berikutnya. Meski nggak dual speaker ya, seenggaknya speakernya dibuat lebih baik atau lebih enak gitu ya. Selain itu, sektor audio lain buat yang suka dengerin musik lewat earphone, di HP ini udah disediain fitur Dolby Atmos atau fitur penunjang ketika kita pakai headset. Dengan software ini tentu mendengarkan musik lewat earphone atau headset akan lebih enak daripada speaker utamanya ya. Untuk sinyalnya sejauh yang saya pakai sih aman-aman aja ya di kedua slot SIM-nya. Sinyal dan internetnya nggak ada masalah dan lancar jaya. Di sisi kamera, Samsung Galaxy M51 ini bawa setup kamera mainstream di range harga 4-5 jutaan, yakni quad kamera 64 megapiksel. Sensor utamanya adalah 64 megapiksel f1.8 Sony IMX682, kemudian sensor ultrawide 12 megapiksel f2.2, sensor depth 5 megapiksel f2.4 dan sensor makro 5 megapiksel f2.4. Untuk kamera depan ada sensor beresolusi 32 megapiksel f2.2. Baik kamera belakang maupun kamera depannya udah mendukung mode malam alias night mode. Untuk hasilnya menurut saya kamera ini bagus ya, dynamic range-nya oke, detailnya juga dapat banget. Reproduksi warnanya sih cenderung punya saturasi yang cukup tinggi ala Samsung. Kalau saya sendiri sih fine-fine aja, karena kadang juga harus edit lagi foto yang natural. Tapi soal ini sih ya selera masing-masing ya. Untuk foto malam hari menurut saya kameranya udah bagus ya. Cuman kalau soal detail malamnya ini agak berkurang daripada siangnya. Jadi fotonya kurang detail banget. Foto malam harinya juga nggak bikin foto lebih terang dari aslinya. Jadi sepertinya Samsung di sini fokusnya lebih ke nambahin sedikit cahaya dan lebih ke ngurangi noise-nya ya. Tapi overall foto malamnya udah bagus sih. Yang saya suka selain foto adalah kualitas perekaman videonya yang stabil banget dan juga tetap detail. Seperti di foto, warna di video ini juga cenderung punya saturasi yang tinggi. Oh ya, Samsung Galaxy M51 ini juga udah bisa merekam video di lensa wide angle-nya. Dan kualitasnya menurut saya udah lumayan bagus sih, meski nggak sebagus kamera utamanya ya. Salah satu alasan beli HP ini adalah kapasitas baterainya yang bisa dikatakan paling besar untuk saat ini ya di semua smartphone Samsung.
bahkan brand mainstream lainnya yang ada di Indonesia. Kapasitasnya adalah 7000 mAh, which is ini gede pakai banget. Awalnya saya ngira kalau dengan baterai segede ini HP-nya bakal kayak batu bata ya, yakni bongsor dan berat. Tapi pas udah pegang selama seminggu, rasanya hal ini berubah banget. HP ini ternyata cukup ringan ya untuk kelas baterai 7000 mAh. Ingat 7000 mAh. Tapi ya tetap buat yang nyari HP ringan, saya rasa nggak terlalu cocok buat HP ini. Soal ketahanan daya, jangan tanya lagi ya, smartphone ini udah pasti bisa bertahan buat 2 harian pemakaian. Bahkan kadang kalau cuman sosmed, kita bisa dapetin hingga 3 harian. Rasanya enak banget ya punya HP dengan layar bagus dan baterai awet kayak gini. Jadi makin nyaman dan nggak was-was daya tahan baterainya. Untuk chargernya juga tergolong cepat. Dengan charger bawaan 25 watt, Samsung Galaxy M51 ini mampu terisi penuh sekitar 1 jam 45 menit atau 2 jam kurang dikit. Oke, kita sampai pada akhir kesimpulan. Sebenarnya untuk siapa sih smartphone ini? Kalau menurut saya smartphone ini tuh hampir untuk kalangan semuanya ya. Cuman lebih fokusnya sih ke kalangan muda dan orang-orang yang emang pengen nyari sebuah smartphone yang awet, enak diajak main game, kameranya bagus, dan juga layarnya bagus. Smartphone ini bisa dibilang all-rounder terbaik ya dari Samsung sejauh ini, bahkan salah satu yang terbaik di harga 5 juta. Menurut saya di tahun 2021 ini smartphone ini masih sangat-sangat layak buat dipinang. Apalagi soal kualitas brand dari Samsung yang nggak perlu diraguin lagi ya. So buat kalian yang nyari smartphone terbaik dengan harga 5 jutaan, dengan gampang saya akan merekomendasikan smartphone ini ya. Oke, sekian dulu review dari berita gadget kali ini. Seperti biasa jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya, agar kita semakin semangat nih bikin konten-konten menarik berikutnya. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa di video selanjutnya.